Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak kuasa menahan emosi ketika berbicara pada publik beberapa jam setelah penembakan di sebuah sekolah dasar di Texas, Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 19 anak-anak dan 2 guru. Puluhan korban lain yang luka-luka masih dirawat di berbagai rumah sakit di kota Uvalde. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita langsung saja sapa jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva di Washington DC yang sudah terhubung melalui line telepon MG Radio. Selamat pagi waktu Indonesia, Ibu Eva. Selamat pagi Jessica, sehat ya? Jessica. Mbak Eva, mungkin bisa disampaikan apa update terbaru dari insiden penembakan yang disebut-sebut sebagai salah satu insiden penembakan di sekolah yang terburuk di sejarah Amerika Serikat? Ya, jadi update-nya adalah warga Amerika hari ini marah, in anguish ya, jadi marah, kecewa, sedih, kesal, terutama dengan masih belum lolosnya undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat begitu Jessica. Karena kita tahu di Amerika ini begitu orang menginjak usia 18 tahun, dia tidak punya rekam jejak buruk sebelumnya, tidak terlibat kriminalitas, tidak pernah melakukan kejahatan KDRT, tidak pernah ada pengaduan menyatakan dia punya gangguan mental, maka dia dengan mudah bisa lolos untuk membeli senjata api. Malah ada salah seorang senator hari ini mengatakan untuk bisa mengadopsi hewan binatang, misalnya kita mau adopsi kucing atau anjing, itu jauh lebih mudah, jauh lebih sulit dibandingkan kita mau beli senjata api. Itu saking mudahnya kita bisa membeli senjata api, Jessica. Jadi warga Amerika tuh marah. Dan kalau disurvei itu 80% orang tuh ingin ada undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih keras. Tapi kita tahu ini terkait sekali dengan politik dan juga hak warga negara untuk memiliki senjata api di Amerika yang dijamin undang-undang, Jessica. Selanjutnya Mbak Eva, sebetulnya isu kepemilikan senjata api memang masih menjadi masalah utama ya dalam soal penembakan massal di Amerika Serikat. Sebetulnya apa sih yang menyulitkan pemberlakuan undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat? Tapi sebelum dijawab, kita akan memberi sedikit gambaran bagi pendengar kita dengan mendengarkan dua pemimpin Senat, yang satu dari pemimpin minoritas Senat dari fraksi Republik, Mitch McConnell, dan juga di satu sisi ada pemimpin mayoritas Senat dari fraksi Demokrat, Chuck Schumer. Our country is sickened and outraged by the senseless evil that struck Robb Elementary School in Uvalde, Texas, only yesterday. According to early reports from authorities, it appears that a deranged young man tried to murder his own grandmother, then crashed his car and then ran into an elementary school and began killing. At least 19 young children and 2 teachers were murdered for no apparent reason at all. These innocent kids were simply going to school. They'd put on their backpacks, said goodbye to their parents, and headed off for another day of learning and friendship. There were only 2 days left before summer break. And because of this maniac, at least 19 of these kids never made it home. One of the victims was a 10-year-old girl whose father described her as full of life, a jokester, always smiling. A 10-year-old boy who loves sports and art. The problem in the Senate is simple. Too many members on the other side of the aisle are disconnected from the suffering of the American people. Too many members on that side care more about the NRA than they do about families who grieve victims of gun violence. As I said, the American people are sick and tired of mass shootings. They're sick and tired about active shooter alerts. They're sick and tired of children, 9-year-olds, 10-year-olds, 11-year-olds, being shot, gunned down in their schools. Pak, boleh disampaikan sebetulnya apa yang menyulitkan pemberlakuan undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat di Amerika? Ya, ini jadi terkait sekali erat dengan politik Amerika yang begitu tajam perpecahannya ya. Kita simak tadi Jessica, yang pertama tadi adalah pemimpin minoritas di Senat Mitch McConnell dari fraksi Republik
yang memang bicara panjang, sekali saja saya kirimkan tadi panjang bicaranya memang, tapi sama sekali tidak menyinggung soal inti dari penembakan yang makin sering di Amerika, yaitu undang-undang kepemilikan senjata api yang longgar. Sementara di sisi lain ada pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, yang bilang bahwa ini poinnya karena ada pihak sebelah, dia nyebut pihak sebelah itu maksudnya pihak Partai Republik, yang nggak bisa nih menerima kompromi untuk bisa membuat undang-undang senjata api yang lebih kencang. Jadi memang masalahnya tuh ada di Kongres untuk bisa meloloskan undang-undang kepemilikan senjata api ini. Tapi sebetulnya di sisi lain, FBI baru-baru ini juga mengeluarkan laporan tertulis baru hari Senin lalu, kira-kira 1 hari sebelum insiden penembakannya di Texas ini, dan FBI bilang kalaupun misalnya nggak bisa selesai di tingkat kompromi di Kongres ya untuk meloloskan undang-undang ini, paling nggak dibuatlah cara-cara lain untuk bisa mengurangi skala penembakan senjata api. Misalnya saja dibuat masa tenggang untuk bisa seseorang itu dicek latar belakangnya itu nggak dalam waktu singkat, tapi diberi waktu bagi aparat keamanan sehingga mereka bisa cek. Lalu juga mereka sarankan misalnya di tingkat akar rumput yang paling dini ya, guru, orang tua itu perhatian pada keluarga mereka. Jadi kalau ada tanda-tanda yang memang agak-agak nyeleneh seperti penembak hari ini, Salvador Ramos itu, dia sudah menulis di beberapa pesan media sosialnya nih Jessica. Dia bilang bahwa saya kesal dengan nenek saya nih, saya kesel nih, saya punya handphone dipermasalahkan bilnya atau biayanya begitu ya. Lalu yang kedua dia pesan juga bilang, berikutnya saya akan tembak nih nenek saya. Lalu pesan ketiga dia bilang, kalau gitu saya akan ke sekolah nih untuk nembak anak-anak. Nah itu kan sebetulnya kalau orang yang baca ya teman-temannya tuh aware, ada sesuatu nih orang ini salah, buru-buru kontak aparat keamanan sehingga kita bisa atasi. Tapi ini kan nggak semua orang aware dengan seperti itu. Jadi menurut FBI, kalaupun misalnya nggak bisa ada kompromi untuk membuat undang-undang yang lebih tegas, paling nggak ada solusi lain, misalnya membatasi akses senjata api untuk orang-orang yang punya gangguan mental, atau intervensi dini untuk menghentikan bakal calon pelaku. Begitu, Jessica. Mbak Eva, boleh sedikit dan singkat digambarkan bagaimana kondisi warga di Amerika pasca penembakan tadi? Apakah ada yang takut mengirim anaknya ke sekolah? Seperti apa, Mbak? Iya betul. Jadi ada sebagian dari warga Amerika yang memutuskan hari ini nggak mau anaknya sekolah dulu. Mereka ingin dikasih penjelasan dan beri mereka penguatan ya bahwa ini insiden nggak bisa terjadi. Bahwa kalaupun kalian pergi ke sekolah tuh kalian harus berada dalam kondisi aman, nggak boleh khawatir. Karena banyak yang akhirnya merasa udahlah kalau gitu biar ditenang dulu di rumah. Karena berita ini begitu luas, begitu mencekam, dan anak sekolah banyak yang khawatir sebetulnya. Saya ke sekolah tuh saya jadi target berikutnya nggak sih? Gitu kurang lebih, Jessica. Terima kasih atas penjelasannya, jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva di Washington DC atas laporannya. Salam sehat dan stay safe ya Mbak Eva. Ya, terima kasih Jessica. Selamat pagi. MG Listener, itulah perbincangan kami dengan jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva. Jangan lupa tetap di Morning Traffic seusai jeda di 94.7, maksud kami di 94